warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel ini English Teacher Selebes. Nah, kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait tentang PPG dalam jabatan di siklus 2. Nah, di siklus 2 ini ada 2.1 pendalaman materi, ada 3 poin yang harus kita penuhi, 2.2 pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian yang terakhir praktek pengalaman lapangan. Sebenarnya hampir sama dengan di siklus 1. Untuk di pengembangan perangkat ajar, kita diminta untuk menyelesaikan semua yang ada di LMS ini. Khusus untuk kita sudah bahas di sebelumnya pembuatan rencana aksi. Nah, sekarang kita akan membahas pembuatan rencana evaluasi. Untuk pembuatan rencana evaluasi, kalau di kami dulu itu ada pengantar, kemudian diminta untuk mengunggah tagihan. Nah, kita lihat tagihannya di sini 2.27.b, unggah tagihan pembuatan rencana evaluasi. Apa yang akan kita susun atau apa yang akan kita isi itu sudah ada formatnya dan mesti sebaiknya diikuti. Karena kemarin teman saya ada yang tidak mengikuti, ya disarankan untuk sesuai dengan format yang disediakan. Kemudian pada instrumen rencana evaluasi ada strategi evaluasi dalam berbagai bentuk. Nah, ini ada semua ya. Nah, dilihat di sini ini ELK-nya sudah diunggah dan kemarin mendapat nilai 96 dari 100. Oke, kita lihat ya. Rencana evaluasi. Ini kalau di LK siklus 1 itu LK 2.4. Tapi ini memang hal sama dengan di LK 2.4 dengan siklus 1 dan siklus 2. Ayo kita lihat bersama-sama metodenya, kebutuhan instrumen, rencana pengembangan, dan hasil. Observasi pembelajaran yang pertama di bagian metode, kemudian kebutuhan instrumen, lembar checklist observasi, kemudian lembar pengembangan, lembar penilaian sikap dan spiritual. Kemudian hasil, link lembar instrumen penilaian sikap dan spiritual. Ini harus dibuatkan link. Jadi kalau dosennya buka langsung kelihatan, ya. Nah, ini coba kita buka. Di sini lembar evaluasinya ini kelihatan ya. Kelihatan ini lembar evaluasi yang saya buat. Kemudian kita kembali ke bagian B. Ini khusus untuk observasi pembelajaran, lembar checklist observasi, lembar penilaian sikap dan spiritual, lembar penilaian sikap, observasi pada kegiatan kelompok. Ini lembar, jadi dipisah-pisah. Link lembar penilaian sikap, observasi pada kegiatan kelompok. Nah, ini juga ada linknya. Ini sudah dibuatkan sebelumnya. Nah, kita coba buka ya. Nah, ini dia untuk lembar penilaian sikap. Inilah nanti yang akan kita gunakan ketika melakukan praktek pembelajaran pada praktek PPL. Kemudian berikutnya yang kedua, lembar penilaian pengetahuan. Lembar penilaian pengetahuan itu mesti ada juga, ya. Nah, di sini saya membuatnya seperti ini, pedoman penskoran, rubrik penilaian produk. Nah, di sini nilai-nilainya, skornya sudah jelas karena ini nanti akan biasanya dosen juga akan meminta kita menjelaskan. Nah, kemudian ini semuanya aspek penilaian apa yang akan kita nilai terkait dengan praktek pembelajaran nanti. Kalau saya mengambil grammarnya di sini nilainya ada, kemudian tulisannya ada, ya. Nah, seperti ini hasilnya yang kita buat. Memang LK-nya terlihat pendek, tapi banyak lampiran yang harus kita buat. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan Bapak Ibu untuk mengerjakannya. Jadi jika sesuai boleh dipakai,
dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang sedang melakukan PPG. Kemudian yang ketiga, lembar penilaian keterampilan. Lembar penilaian keterampilan ini juga ada di sini ya. Kita coba buka. Ini lembar penilaiannya ya. Jadi isi organisasi pengantar, isi penutup, isi presentasi, kemahiran berbahasa. Bahasanya di sini dibagi ucapan, tata bahasa, perbendaharaan kata, kemudian penyajian. Nah, seperti ini untuk rubrik keterampilan. Sekarang kita di sini saya lampirkan refleksi. Di sini lembar refleksi berisi daftar pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif guru ini saya tuangkan di sini, tapi ada juga di sini lembarnya yang akan diberikan kepada guru nantinya atau rekan sejawat. Kemudian pertanyaan reflektif. Untuk pertanyaan reflektifnya juga ini saya tuliskan di sini. Akan tetapi untuk dibagikan ke siswa nanti, ini saya buatkan link. Nanti tinggal di print untuk dibagikan ke semua siswa agar mereka mengisi lembar refleksi siswa. Ya, ayo kita lihat sama-sama. Kita buka dulu ya. Oke, untuk lembar refleksi saya buat di Canva ya, seperti ini. Sama halnya dengan lembar refleksi siswa. Saya juga membuatnya seperti ini, namun pertanyaannya yang berbeda. Kalau di students refleksi saya membuatnya simpel, siswa hanya menjawab ya atau tidak. Kenapa? Karena mengingat durasi waktu ketika melakukan pembelajaran. Jadi ini sebaiknya sudah diisi setelah proses pembelajaran berakhir, sebelum proses pembelajaran berakhir. Nah, kemudian LKPD dan soal evaluasi saya juga simpan di sini. Jadi lembar penugasannya, lembar LKPD-nya, mari kita lihat lembar LKPD-nya. Jadi semuanya dipisah-pisahkan ya. Nah, ini khusus untuk lembar LKPD ini di print, kemudian nanti akan dibagikan ke siswa LKPD 1, kemudian nanti ini untuk grup activity-nya yang membuat video. Kalau yang membuat video saya tidak print, saya hanya memprint LKPD 1. Kenapa hanya satu LKPD? Karena ini berbasis project dan mereka setelah itu akan membuat video. Di video itulah akan dipakai durasi yang cukup lama. Karena ada juga nanti soal evaluasinya, takutnya waktu tidak dapat. Oke, kita buka soal evaluasi. Nah, soal evaluasinya yang ini. Soal evaluasinya juga saya tidak panjang lebar karena mengingat durasi waktu dan ini cukup mewakili kok untuk pemahaman siswa pada pembelajaran yang akan saya pakai di siklus 2 ini. Oke, untuk rencana evaluasi di siklus 2 saya rasa sudah selesai semua. Ini akan saya share nantinya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu, dan Bapak Ibu sehat selalu, jaga kesehatan ya, dan semoga lulus PPG dalam jabatan ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.